Bab 075. Dewi menatap ayahnya dengan cemas. Jadi, selama 17 tahun ini, ayah menyimpan semua ini sendirian karena takut sesuatu terjadi. Pak Haris hanya mengangguk pelan. Ayah nggak punya pilihan lain. Ayah hanya ingin melindungi kalian, walau ayah harus jauh dari kalian. Ruangan kembali hening. Hanya suara angin dari luar yang terdengar samar. Kini semua orang menyadari bahwa apa yang terjadi pada Pak Haris lebih rumit dan kelam daripada yang pernah mereka bayangkan. Dewi menatap ayahnya dengan mata yang berkaca-kaca, air matanya terus mengalir. Kalau ayah takut penculik itu mengganggu aku dan ibu, kenapa ayah nggak telepon dan menceritakan semuanya? Jadi, kami bisa mengerti, ya, kami nggak akan menyalahkan ayah. Dewi selama ini sedih, karena sering dihina karena nggak punya ayah. Dewi selalu rindu sosok ayah. Suaranya bergetar, penuh emosi. Pak Haris tertegun mendengar pengakuan putrinya. Dia menatap Bu Yati sekilas, lalu kembali menatap Dewi dan bertanya dengan suara yang berat, "Apa maksudmu, Dewi? Bukankah ibumu sudah menikah lagi? Kenapa kamu masih merasa kehilangan sosok ayah?" Bu Yati menunduk, tak sanggup menatap mata suaminya. Akhirnya, dengan suara lemah, dia berkata, "Mas Dodi ternyata nggak sebaik yang aku pikirkan, Mas. Setelah beberapa tahun kepergianmu, aku memutuskan menikah dengannya karena aku pikir dia bisa menggantikan posisimu, menjadi sosok ayah untuk Dewi. Tapi aku salah besar. Saat aku mulai hamil Dimas, anak keduaku, dia berubah. Dia menjadi kasar kepada kami, dan dia bahkan tidak mau menganggap Dewi sebagai anaknya." Pak Haris terbelalak, merasa dadanya sesak mendengar pengakuan itu. "Apa? Aku melihat sendiri kalian sedang bermain bersama di depan rumah sambil tertawa gembira. Aku kira kalian sudah hidup bahagia bersama laki-laki itu. Makanya aku tidak pernah berani pulang lagi. Aku tidak ingin mengganggu kehidupan kalian." Dewi langsung menyala, "Jadi, ayah sudah sempat pulang dulu. Kenapa ayah nggak menemui kami?" Pak Haris mengangguk pelan, wajahnya diliputi penyesalan. "Iya, Dewi. Ayah sempat pulang beberapa tahun setelah kecelakaan itu, saat ayah merasa sudah aman dan penculik itu tidak lagi mencari ayah. Tapi saat ayah sampai di dekat rumah, ayah melihat ibumu ternyata sudah menikah lagi. Dari kejauhan, kalian terlihat bahagia. Ayah nggak punya keberanian untuk menemui kalian." Pak Haris menunduk, berusaha menahan air matanya. "Ayah takut kalau kalian tahu kondisi ayah yang lumpuh ini, kalian akan malu. Ayah tidak ingin kamu merasa rendah diri karena memiliki ayah yang cacat. Ayah memutuskan pergi lagi dan memilih hidup sendiri. Maafkan ayah, Nak." Suara Pak Haris bergetar di akhir kalimatnya. Dewi menangis terisak. Dia mendekati ayahnya, menggenggam tangannya yang dingin. "Ayah, aku nggak pernah peduli kondisi ayah seperti apa. Aku cuma ingin terus bersama ayah." Suara Dewi pecah di tengah tangisnya. 25. Pak Haris, yang selama ini menyimpan semua rasa bersalah dan penderitaan, tak sanggup lagi membendung air matanya. Dia memeluk Dewi erat, seolah ingin menebus semua waktu yang telah hilang. Sementara itu, Bu Yati hanya bisa menunduk dan menangis, merasa bersalah atas keputusan yang dulu dia buat. Setelah berhasil membujuk Pak Haris untuk ikut mereka kembali ke kota, Dewi, Aryo, dan Bu Yati bersiap-siap meninggalkan rumah Pak Slamet. Sebelum pergi, Pak Haris berpamitan dengan penuh haru.
Ia memeluk erat Pak Slamet, lalu berkata, "Terima kasih banyak, Pak Slamet. Selama ini, Bapak sudah menjadi penyelamat saya. Saya tidak tahu bagaimana bisa membalas kebaikan Bapak. Waktu, mampirlah ke sini. Saya pasti sangat merindukan Bapak." Bu Yati dan Dewi juga turut berpamitan. Mereka menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya atas semua bantuan Pak Slamet selama 17 tahun ini. Aryo yang ikut mengantar mereka kemudian menyerahkan amplop berisi uang cash yang cukup banyak kepada Pak Slamet. Pak Slamet sempat terkejut dan menolak. "Apa ini, Mas? Saya ikhlas merawat Pak Haris selama ini, tidak perlu sampai repot-repot seperti ini," ucapnya dengan tulus. Namun Aryo bersikeras, "Tidak apa-apa, Pak. Terimalah ini sebagai bentuk terima kasih kami. Mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan kebaikan yang Bapak berikan pada mertua saya selama 17 tahun ini, tetapi saya ikhlas memberikannya. Saya berharap ini bisa sedikit membantu kebutuhan Bapak." Setelah dipaksa beberapa kali, akhirnya Pak Slamet menerima amplop itu. "Alhamdulillah, terima kasih, Mas. Ini rezeki anak saya. Kebetulan anak saya yang di pondok sebentar lagi akan lulus SMA dan tahun ini dia berencana masuk kuliah. Semoga ini bisa membantu biaya pendaftarannya," ucap Pak Slamet dengan penuh rasa syukur. Aryo pun bertanya, "Anak Bapak mau kuliah jurusan apa?" Pak Slamet menggeleng. "Belum tahu pasti, Mas, tapi dulu dia pernah bilang ingin jadi dokter. Katanya dia mau mengabdi di kampung ini karena di sini belum ada dokter, dan puskesmas pun jauh. Jadi warga sering kesulitan kalau ada yang sakit." Mendengar hal itu, Aryo tersenyum. Ila mengambil kartu namanya dari tas, lalu menyerahkannya kepada Pak Slamet. "Kalau begitu, Pak, simpan ini. Kebetulan saya adalah dosen di sebuah universitas di Jogja. Kalau anak Bapak mau, dia bisa kuliah di sana. Saya akan membantu memberikan beasiswa sampai dia lulus," ucap Aryo dengan tulus. Pak Slamet terlihat terharu dan bahagia. "Alhamdulillah, terima kasih banyak, Mas Aryo. Nanti saya sampaikan kepada anak saya. Mudah-mudahan dia mau, supaya cita-citanya jadi dokter bisa tercapai." Aryo mengangguk. "Iya, Pak. Kalau dia setuju, nanti langsung saja datang ke kampus ini. Cari saya, dan bilang kalau dia anak Pak Slamet. Saya akan langsung bantu pendaftarannya." Setelah berpamitan sekali lagi, rombongan itu pun meninggalkan kampung. Di perjalanan, Aryo berencana membawa Pak Haris ke rumah sakit terlebih dahulu untuk memeriksakan kondisinya, terutama kakinya, agar mendapat perawatan yang lebih baik. Kini, mereka semua berharap lembaran baru dalam kehidupan Pak Haris bisa dimulai dengan kebahagiaan. 26. Yuda selidiki siapa saja polisi yang terlibat dalam kasus ini dan cari tahu, siapa pencuri yang dulu mengakibatkan kecelakaan Pak Haris. "Mereka harus menerima balasannya," ucap Aryo kepada Yuda. "Siap Tuan, akan segera saya selidiki," jawab Yuda. Oh komentar, 137. 27. 81. Setelah mempertimbangkan fasilitas kesehatan di kampung yang tidak memadai, Aryo memutuskan membawa mertuanya, Pak Haris, ke rumah sakit di kota. Setelah pemeriksaan selesai, Aryo menemui dokter untuk mendengar hasilnya. "Bagaimana, Dok? Apa ayah saya masih bisa sembuh?" tanya Aryo penuh harap.
Dokter itu menggeleng pelan, raut wajahnya penuh rasa simpati. Maafkan saya, Pak. Saraf di kaki ayah Anda sudah terlalu lama dibiarkan tanpa perawatan yang tepat pasca kecelakaan. Akibatnya, saraf tersebut mengalami kerusakan permanen. Kemung Dewi untuk pulih sangat kecil, bahkan dengan pengobatan. Aryo mencoba bertanya lagi, tak ingin menyerah begitu saja. Apa benar-benar tidak ada harapan, Dok? Jika perlu, saya bersedia membawanya berobat ke luar negeri, asal masih ada Kemung Dewi untuk sembuh. Dokter menatap Aryo dengan serius sebelum menjawab. Sekali lagi, maaf, Pak. Saya rasa tidak akan ada banyak perbedaan, meskipun beliau dibawa ke luar negeri. Persentase untuk bisa berjalan kembali sangat kecil. Pak Haris yang sejak tadi mendengarkan percakapan itu tersenyum tipis, meski terlihat kecewa. Tidak apa-apa, Nak Aryo. Ayah sudah ikhlas menerima keadaan ini. Tidak usah membawa ayah ke luar negeri. Ayah tidak mau berpisah lagi dengan Dewi. Mendengar ucapan itu, Dewi segera mendekat ke sisi ayahnya. Dengan suara lembut, dia berkata, "Kita akan selalu bersama, ya. Kalau begitu, ayah tinggal saja sama kami." Pak Haris memandang putrinya dengan ragu. "Apa itu tidak merepotkan kalian nantinya, Dewi?" Tanyanya, merasa tidak enak pada Aryo. Aryo, yang berdiri dekat mereka, langsung merangkul pundak Dewi dan menatap mertuanya dengan penuh keyadewi. "Kami malah senang, ya, kalau ayah mau tinggal bersama kami." Pak Haris akhirnya mengangguk pelan. Dia merasa bahagia dengan kasih sayang yang diberikan putri dan menantunya. "Baiklah, kalau begitu. Ayah akan tinggal bersama kalian." Keputusan itu disambut dengan kelegaan oleh Aryo dan Dewi. Pak Haris merasa beruntung, Dewi memiliki suami yang sangat baik, peduli pada Dewi dan keluarganya. Sesampainya di villa, Pak Haris terpana melihat kemewahan rumah tempat tinggal putrinya sekarang. Hatinya lega, mengetahui Dewi kini hidup bahagia bersama seorang suami yang baik dan berkecukupan, sungguh kontras dengan kehidupan sulit yang mereka jalani dulu. Dewi dan Mbok Sumi membantu Pak Haris masuk ke kamar tamu di lantai 1. Sementara itu, Aryo langsung menuju ruang kerjanya karena ada pekerjaan yang perlu diselesaikan. Setelah memastikan ayahnya berbaring nyaman di tempat tidur, Dewi duduk di tepi ranjang, menatap wajah Pak Haris yang terlihat kelelahan. "Bagaimana? Iya. Ayah suka kamarnya?" tanya Dewi lembut. Pak Haris tersenyum kecil, mengangguk pelan. "Iya, Dewi. Ayah menyukainya. Tapi lebih dari itu, asal bersama kamu, dimanapun ayah akan selalu merasa senang." Kalimat itu membuat hati Dewi hangat sekaligus pilu. Pak Haris melanjutkan dengan nada sendu, "Ayah. 28. Nggak pernah menyangka bisa bertemu lagi denganmu, Dewi. Ayah pikir, sisa hidup ayah akan ayah habiskan sendirian." Mendengar itu, Dewi meraih tangan ayahnya, mengelus punggung tangannya dengan penuh kasih. "Alhamdulillah ya, iya." Dewi juga bahagia banget waktu tahu ayah ternyata masih hidup. Allah masih kasih kita kesempatan untuk bersama. Pak Haris tersenyum tipis, matanya sedikit berkaca-kaca. "Ayah sangat bersyukur, Dewi bisa bertemu dan berkumpul lagi bersamamu. Ya udah, sekarang ayah istirahat dulu ya. Pasti ayah capek. Kalau ayah butuh apa-apa, pencet aja bel di samping ranjang ayah, nanti Mbok Sumi atau pembantu yang lain akan langsung ke sini,
ujar Dewi dengan nada lembut sambil menunjuk bel kecil di sisi tempat tidur. Pak Haris mengangguk pelan. Iya, Nak. Terima kasih. Dewi tersenyum, lalu berdiri. Dewi juga mau istirahat sebentar, ya. Kalau ada apa-apa, langsung panggil. Ya. Setelah memastikan ayahnya dalam keadaan nyaman, Dewi keluar dari kamar, membiarkan ayahnya beristirahat dengan tenang. Pak Haris memejamkan mata, perasaan lega dan syukur memenuhi hatinya. Dia tak pernah membayangkan hari seperti ini akan datang lagi, di mana dia bisa hidup bersama putrinya yang begitu perhatian dan penuh kasih. Sementara itu, di ruang kerjanya, Aryo duduk di depan meja besar yang penuh dengan berkas-berkas. Pikirannya masih sibuk memikirkan sesuatu yang belakangan terus mengusiknya. Dia segera mengambil ponselnya dan menghubungi Yuda, orang kepercayaannya yang sedang menyelidiki kecelakaan yang dialami mertuanya. Bagaimana, Yuda? Apa kamu sudah menemukan siapa saja polisi yang terlibat dalam penyelidikan kasus mertua saya dulu? Tanya Aryo dengan nada tegas. Sudah, Tuan, jawab Yuda dari seberang telepon. Sayangnya, polisi yang memimpin penyelidikan itu sekarang sudah pensiun dan tinggal di luar kota. Besok, saya dan anak buah saya akan pergi ke sana untuk mencarinya. Baiklah. Segera kabari saya kalau kamu sudah mendapatkan informasi yang lebih jelas, ucap Aryo singkat sebelum memutus panggilan. Dia bersandar di kursinya, tatapannya menerawang, mencoba menyusun kembali potongan-potongan informasi yang masih membingungkan. Sebenarnya, siapa wanita yang bersama Pak Haris saat kecelakaan itu? Kenapa namanya sama persis dengan nama ibu? Gumam Aryo pelan, alisnya berkerut. Pikirannya terus memutar kemung Dewi yang membuatnya resah. Namun, Aryo memutuskan untuk menyingkirkan semua itu sementara waktu. Dia tahu bahwa tenggelam dalam dugaan tak akan membantunya mendapatkan jawaban. Dengan menghela napas panjang, Aryo membuka salah satu berkas yang ada di mejanya, melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda karena perjalanannya keluar kota. Meski tubuhnya sibuk, pikirannya tetap sesekali kembali pada teka-teki yang ingin ia pecahkan tentang masa lalu mertuanya. 29. Pagi itu, Aryo dan Dewi sudah duduk di meja makan untuk sarapan. Namun, mereka belum melihat Pak Haris di sana. Aryo menoleh ke arah Mbok Sumi yang sedang menyiapkan Bi, tolong bantu Pak Haris ke sini, ya. Bilang pada beliau kalau aku dan Dewi menunggu untuk sarapan bersama, ucap Aryo. Namun, Dewi segera menyela. Biar aku saja Mas yang memanggil ayah ke kamarnya. Aryo mengangguk, dan Dewi beranjak dari meja makan menuju kamar ayahnya. Ketika sampai di sana, dia melihat Pak Haris sudah selesai mandi dan sedang duduk di kursi rodanya, memandang ke arah taman samping villa. Wajahnya tampak tenang, meskipun ada sedikit kesedihan yang tersirat. Ayah, kita sarapan dulu yuk. Mas Aryo sudah nunggu di ruang makan, ujar Dewi lembut. Pak Haris menoleh dan tersenyum kecil. Iya, Dewi, jawabnya. Mbok Sumi segera datang dan membantu mendorong kursi roda Pak Haris ke ruang makan. Saat mereka tiba, Aryo langsung menyapa dengan ramah. Pagi, Ayah. Bagaimana istirahatnya tadi malam? Apa Ayah nyaman di sini? Tanya Aryo dengan nada hangat. Alhamdulillah, Nak Aryo. Ayah nyaman sekali di sini, jawab Pak Haris sambil tersenyum. Syukurlah kalau begitu,
balas Aryo lega. Mereka pun mulai sarapan bersama. Suasana terasa hangat meskipun tenang. Aryo, yang sebelumnya hanya terbiasa minum kopi di pagi hari, kini sudah mulai menikmati sarapan kecil setiap pagi. Itu semua berkat Dewi yang selalu memintanya menemaninya makan setiap pagi. Setelah beberapa saat, Aryo berbicara lagi. "Oh ya, nanti siang akan ada perawat yang datang untuk membantu merawat ayah," ucap Aryo sambil meletakkan sendoknya.